Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Hidayatullah dengan NIM 22338131. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Andriel Arafat, SDMN, PhD, dengan mata kuliah Material Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya rangkum dari mata pelajaran material teknik, yaitu tentang klasifikasi material. Baiklah, saya akan men-share-nya pada Zoom kali ini. Di sini klasifikasi material. Yang pertama yaitu definisi material. Material adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka material teknik adalah material yang digunakan untuk menyusun sebuah benda dan digunakan untuk perekayasaan dan perancangan di bidang teknik. Material teknik dapat diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama, logam. Yang kedua, ada keramik. Yang ketiga, ada polimer. Yang keempat, ada komposit. Yang kelima, ada semikonduktor. Dan yang terakhir, yaitu biomaterial. Di sini saya akan menjelaskan apa itu logam. Logam adalah material yang mempunyai daya hantar listrik yang tinggi dengan sifat konduktor yang baik dan tahan terhadap temperatur yang tinggi. Mempunyai titik didih tinggi, keras, mengkilap, tidak tembus cahaya, dan dapat dideformasi sehingga banyak digunakan pada banyak konstruksi. Jenis logam juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu logam fero dan non-fero. Dan jenis material teknik yang dipakai secara luas dalam teknologi modern adalah baja. Baja merupakan material logam yang dapat dipakai secara fleksibel dan mempunyai karakteristik. Material ini kuat dan siap dibentuk menjadi bermacam-macam keperluan teknik. Material ini berspektrum luas dan mempunyai kemampuan berdeformasi secara permanen, yang merupakan modal penting dalam menentukan harga tegangan luluh pada berbagai beban. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu keramik. Baiklah, keramik merupakan campuran antara unsur logam dan non-logam. Kebanyakan dalam bentuk oksida, nitrida, dan karbida. Material yang termasuk dalam kelompok ini tersusun atas clay, semen, dan gelas. Material ini bersifat insulator terhadap listrik dan panas, dan lebih tahan pada temperatur tinggi dan lingkungan yang berat daripada logam polimer. Sifat mekanik material ini keras, namun getas. Mantap. Yang ketiga, saya akan menjelaskan polimer. Polimer adalah molekul rantai panjang yang mengandung beberapa ikatan mir. Mir adalah sebuah polimer, adalah sebuah molekul hidrokarbon tunggal seperti etilen, C2H4, karet, dan plastik termasuk dalam kelompok ini. Kebanyakan berupa senyawa organik yang secara kimia tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan non-logam lainnya. Density yang rendah dan fleksibilitas yang tinggi merupakan ciri khas material ini. Pemakaian plastik juga sangat luas, mulai peralatan rumah tangga, interior mobil, kabinet radio atau televisi, sampai konstruksi mesin. Selanjutnya yaitu ada komposit. Komposit merupakan material hasil kombinasi dari 2 material atau lebih, yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing material asalnya. Komposit selain dibuat dari hasil rekayasa manusia, juga dapat terjadi secara alamiah. Misalnya, yang pertama yaitu kayu yang terdiri dari serat selulose yang berada dalam matriks lignin. Komposit saat ini banyak dipakai dalam konstruksi pesawat terbang karena mempunyai sifat ringan, kuat, dan non-magnetik. Fiberglass juga salah satu contoh yang sudah banyak dikenal, yaitu serat gelas dilekatkan dalam sebuah material polimer.
Komposit didesain untuk menunjukkan suatu kombinasi dari sifat-sifat terbaik tiap material penyusunnya. Fiberglass mendapatkan kekuatan yang tinggi dari serat gelas dan fleksibilitas dari polimer. Saat ini, banyak material yang dikembangkan melibatkan komposit. Yang kelima yaitu semikonduktor. Semikonduktor memiliki sifat-sifat listrik di tengah-tengah antara konduktor dan isolator listrik. Material ini sangat peka terhadap kehadiran konsentrasi atom yang dapat dikontrol pada daerah yang sangat kecil. Semikonduktor memungkinkan adanya IC. Yaitu IC itu adalah Integrated Circuit yang merupakan revolusi bagi industri elektronik dan komputer. Sebuah semikonduktor bersifat sebagai insulator pada temperatur yang sangat rendah, namun pada temperatur ruangan bersifat sebagai konduktor. Bahan semikonduktor yang sering digunakan adalah silikon, germain, dan gallium arsenide. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan material lain. Biasa disebut dengan materi doping. Salah satu alasan utama kegunaan semikonduktor dalam elektronik adalah sifat elektroniknya dapat diubah banyak dalam sebuah cara yang terkontrol. Selanjutnya ada biomaterial. Ini yang terakhir ya, biomaterial. Ini biomaterial diaplikasikan sebagai bagian yang dipasang pada tubuh manusia untuk menggantikan anggota tubuh yang sakit atau rusak. Material ini harus tidak bersifat toksik, beracun, atau menghasilkan zat beracun, dan cocok dengan jaringan tubuh, tidak mengakibatkan reaksi biologi yang merugikan. Semua material, yaitu logam, yang pertama logam, ada polimer, komposit, dan semikonduktor bisa digunakan sebagai biomaterial. Selanjutnya kita akan membahas sifat material. Apa sih yang dimaksud dengan sifat material? Material yang digunakan dalam industri tentu saja sangat banyak. Masing-masing material itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, yang sering disebut dengan sifat material. Pemilihan dan penggunaan material untuk sebuah produk umumnya berdasarkan sifat dari material tersebut. Sifat material dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, antara lain yang pertama ada fisik, mekanis, teknologi, kimia, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu sifat fisik. Sifat yang dapat dilihat atau tampak langsung dari suatu bahan atau material. Sifat fisik ini tentunya relatif, tidak dapat dirubah. Beberapa sifat fisik yang dimiliki suatu bahan atau material antara lain, yang pertama yaitu warna. Umumnya semua bahan atau material ini mempunyai warna yang khas. Yang kedua memiliki kepadatan atau density, yaitu berat bersatunya volume beban. Kebalikan dari densitas adalah volume spesifik. Perkalian dari besaran ini diperoleh dari volume atom. Ukuran dan bentuk dimensi setiap bahan atau material pasti memiliki bentuk ukurannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. Yang kedua yaitu ada sifat termal. Apa yang dimaksud dengan sifat termal? Kenaikan temperatur pada saat akan menaikkan getaran atom yang mengakibatkan ekspansi termal kisi. Sehingga terjadi perubahan dimensi, perubahan volume dengan berubahnya temperatur berperan penting dalam proses-proses metalurgi seperti pengecoran dan perlakuan panas. Contohnya, yang pertama yaitu ada titik cair dan titik lebur. Yang ketiga yaitu ada sifat listrik. Apa saja sih sifat listrik? Berbagai sifat listrik dari material adalah konduktivitas,
koefisien temperatur dari tahanan, kekuatan dieelektrik, resistivitas, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu konduktivitas listrik. Konduktivitas listrik adalah ukuran dari kemampuan satu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Jika satu benda potensial listrik ditempatkan pada ujung-ujung sebuah konduktor, muatan bergeraknya akan berpindah, menghasilkan arus listrik. Yang kedua ada koefisien temperatur. Apa koefisien temperatur? Adalah perubahan kapasitansi dengan suhu dinyatakan linear sebagai bagian per juta derajat Celcius atau sebagai perubahan persen pada rentang suhu tertentu. Yang ketiga ada kekuatan dieelektrik. Apa sih kekuatan dieelektrik itu? Kekuatan dieelektrik merupakan ukuran kemampuan suatu material untuk bisa tahan terhadap tegangan tinggi tanpa berakibat terjadinya kegagalan. Selanjutnya, resistivitas. Resistivitas adalah kemampuan suatu bahan untuk mengantarkan arus listrik yang bergantung terhadap besarnya medan listrik dan kerapatan arus. Semakin besar resistivitas suatu bahan, maka semakin besar pula medan listrik yang dibutuhkan untuk menimbulkan sebuah kerapatan arus. Selanjutnya ada yang keempat yaitu sifat magnetik. Sifat magnetik ini dapat dibedakan menjadi dua tipe. Di antaranya yaitu ada diamagnetik dan ada paramagnetik. Diamagnetik itu yaitu tolak menolak dengan daerah magnet. Kalau paramagnetik atau yang bisa disebut dengan ferromagnetik yaitu tarik menarik dengan daerah magnet. Yang kelima ada sifat-sifat mekanis. Apa sifat mekanis itu? Adalah kemampuan suatu bahan atau material dalam menerima beban mekanis, baik beban statis maupun beban dinamis. Contohnya adalah ketangguhan, kelelehan, kekerasan, ketahanan mulur, kekuatan tarik, dan lain sebagainya. Berikut ada beberapa spesifikasi sifat mekanis yang dimiliki material, yaitu yang pertama ada strike atau disebut kekuatan, yaitu kemampuan material atau bahan untuk menahan pengaruh gaya-gaya luar yang sampai pada batas kerusakan. Beberapa macam kekuatan logam dapat dibaca dalam materi pengujian sifat mekanis logam. Dan yang kedua ada stiffness atau kekakuan, yaitu kemampuan bahan untuk menahan perubahan bentuk atau deformasi. Yang ketiga ada elasticity atau elastisitas, yaitu sifat bahan yang dapat kembali atau regain ke bentuk semula setelah deformasi terjadi pada saat gaya luar atau beban dihilangkan. Yang keempat ada plasticity atau yang bisa disebut dengan plastisitas, yaitu sifat material yang tidak dapat kembali atau di-retain ke bentuk semula setelah deformasi di bawah beban permanen. Sering juga disebut dengan deformasi permanen. Yang kelima ada ductility atau kelihatan, yaitu kemampuan bahan untuk menahan beban, patah, dan mudah dibentuk atau diolah seperti pengeloran, penarikan, dan sebagainya. Semakin besar kelihatan suatu bahan, maka semakin aman terhadap kemungkinan patah. Selanjutnya yang keenam yaitu menyatakan energi yang diabsorpsi oleh bahan sampai titik patah, yaitu merupakan luas bidang bawah kurva tegangan regangan. Yang ketujuh ada kelelahan. Patahan lelah disebabkan oleh tegangan berulang dan juga dapat terjadi pada tegangan kurang dari sepertiga kekuatan tarik statik pada bahan struktur pada konsentrasi tegangan. Dan yang kedelapan ada creep atau melar. Beberapa bahan dapat berdeformasi secara kontinu dan perlahan-lahan
dalam periode waktu yang lama. Jika dibebani secara tetap, deformasi semacam ini yang tergantung pada waktu disebut melar. Yang 9, keausan. Terjadi karena adanya gesekan atau friction pada bidang kontak saat sebuah komponen bergerak dengan tahanan. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka abrasi atau pengikisan akan berlanjut dan merusak kelihatan komponen yang selanjutnya berkembang terus menjadi lebih parah sampai suatu saat patah. Yang 10 ada kekerasan. Kekerasan adalah kemampuan bahan untuk menahan beban yang tinggi, termasuk kemampuan logam memotong logam lain. Selanjutnya yang keenam itu ada sifat teknologi. Sifat teknologi ini merupakan kemampuan suatu bahan atau material untuk diproses lanjut atau dilakukan proses pengerjaan permesinan. Contoh, mampu mesin, mampu las, mampu cor, mampu dibentuk, mampu dikeraskan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu sifat kimia. Ketahanan suatu bahan atau material terhadap lingkungan, terutama dari sifat asam dan basa. Contohnya adalah ketahanan terhadap karat, ketahanan terhadap panas, dan terakhir beracun. Yang kedelapan ada sifat logam. Sebelumnya nih telah dibahas penggolongan sifat dari sebuah material, baik untuk logam maupun non-logam kan. Untuk material logam, terdapat beberapa sifat-sifat yang penting, yaitu antara lain yang pertama ada malleability atau mampu tempa. Mampu tempa yaitu kemampuan logam untuk ditempa. Logam mempunyai sifat yang mampu dibentuk dengan suatu gaya, baik dalam keadaan dingin maupun panas, tanpa terjadi retak pada permukaannya. Misalnya dengannya hammer atau dengan palu. Yang kedua ada machinability. Machinability yaitu kemampuan suatu logam untuk dikerjakan dengan mesin. Misalnya dengan mesin bubut atau milling dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya ada jadi selanjutnya yang ketiga ada strike, yaitu kekuatan, yaitu kemampuan suatu logam untuk dibengkokkan beberapa kali tanpa mengalami retak. Yang keempat ada toughness atau sifat ulet, yaitu kemampuan suatu logam untuk menahan deformasi suatu Yang kelima hardness atau kekerasan, yaitu ketahanan suatu logam terhadap penetrasi atau penusukan indentor yang berupa bola baja, intan piramida, dan lain-lain. Dan yang keenam ada weldability atau mampu las, merupakan kemampuan suatu logam untuk dapat dilas baik dengan menggunakan las listrik maupun dengan las karbit atau las, kelembapan udara, zat-zat kimia, dan lain-lain. 7 ada corrosion resistance, yaitu tahan terhadap korosi, yaitu kemampuan suatu logam untuk menahan korosi atau karat akibat kelembapan udara, zat-zat kimia, dan lain-lain. Yang ke-8 ada tahan impact, sifat yang dimiliki oleh suatu logam untuk dapat tahan terhadap beban kejut. Yang ke-9 ada ductility atau mampu tarik, yaitu kemampuan logam untuk membentuk dengan tarikan sejumlah gaya tertentu tanpa menunjukkan gejala-gejala putus. Contoh dari gejala-gejala putus yakni adanya pengecilan permukaan penampang pada salah satu sisi. Yang ada C, contoh aplikasi material di bidang teknik mesin. Tentunya kita kan sudah membahas tentang bahan-bahan material. Apa sih yang menyambung sama jurusan kita di bidang teknik mesin? Material dalam industri teknik mesin tentunya sangat penting untuk memenuhi persyaratan kinerja dan keandalan berbagai komponen. Berikut terdapat beberapa contoh aplikasi material dalam industri teknik mesin. Yang pertama ada baja karbon atau carbon steel. Baja karbon sering digunakan dalam pembuatan rangka, poros, dan komponen struktural mesin karena kekuatan dan ketahanannya. Ada panduan aluminium alloy.
Aluminium dan panduannya sering digunakan dalam komponen mesin yang memerlukan berat ringan seperti bodi kendaraan. Yang ketiga, baja tahan karat atau stainless steel. Digunakan dalam mesin dan peralatan yang harus tahan terhadap korosi seperti sistem perpipaan dan peralatan pengolahan makanan. Yang keempat ada besi tuang atau cast iron. Material ini digunakan dalam pembuatan blok mesin, roda gigi, dan bantalan untuk mesin berat. Keramik atau keramik dalam bahasa Inggrisnya. Keramik digunakan dalam bantalan, komponen suhu tinggi, dan gigi-gigi yang memerlukan ketahanan aus dan panas tinggi. Selanjutnya ada plastik teknik atau engineering plastik. Plastik seperti delrin, nilon digunakan dalam gigi-gigi dan komponen yang memerlukan sifat gesekan rendah dan isolasi listrik. Yang ketujuh ada panduan logam atau metal alloy. Panduan seperti Inconel digunakan dalam mesin yang beroperasi pada suhu tinggi atau di lingkungan yang keras seperti mesin pesawat terbang. Yang kedelapan ada besi nodular atau ductile iron. Digunakan dalam pembuatan komponen yang memerlukan ketahanan kejut dan deformasi. Yang sembilan ada panduan tembaga atau copper alloy. Tembaga dan panduannya digunakan dalam kabel listrik, peralatan listrik, dan komponen elektronik. Bulu ada panduan titanium atau titanium alloy. Digunakan dalam industri pesawat terbang, kedokteran, dan mesin yang memerlukan kekuatan tinggi dan ketahanan terhadap korosi. Yang ke-11 ada besi baja Hatfield. Hatfield steel. Material ini digunakan dalam pembuatan gigi-gigi yang tahan aus seperti gigi-gigi mesin penghancur batu. Setiap jenis material memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kekuatan, ketahanan korosi, ketahanan aus, dan konduktivitas listrik, sehingga pemilihan material yang tepat sangat penting untuk memenuhi persyaratan aplikasi di industri teknik mesin. Baiklah, sekian hasil penjelasan saya tentang mata kuliah klasifikasi material teknik, yaitu yang diampu oleh Bapak yang terhormat Bapak Andel Arafat, STMN, PhD. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf apa PPT bila ada PPT-nya kurang menarik. Baiklah, saya akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poster lagi. Poster. Baca dong. Kan baru gue itu bisa bilang poster tuh mah. Newser lah. Alah itu loh apa? Poster. Oh, itu sama dah. Sudah tahu kan? Kok stop share kok. Baru matiin kok stop recording kok.